Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'im ala umuruddin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelum saya menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pada hari ini, pertama-tama kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Bapak Fajar selaku dosen mata kuliah PPKN. Perkenalkan, nama saya Failasuf Akmal, NIM 2120256 dari kelas PAIG. Pengertian hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dapat berbentuk kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak dapat diperoleh apabila kewajiban telah dilakukan. Pengertian kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut, sedangkan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang tersebut. Hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran hak adalah perbuatan, baik yang disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara, dan akan dihukum secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran kewajiban hak dan kewajiban negara. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 2. Sikap tidak toleran. 3. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 6. Penyalahgunaan teknologi. Contoh kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. 1. Penggusuran terhadap rumah warga. 2. Penyekapan pekerja rumah tangga. 3. Penyekapan anak panti asuhan. 4. Pengabaian orang sakit yang tidak memiliki biaya oleh rumah sakit. 5. Pengingkaran terhadap pembayaran pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah atau Pemda setempat. 6. Pengingkaran kewajiban warga negara dalam menjaga keutuhan negara. Misalnya, munculnya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari bagian NKRI.
7. Pengingkaran kewajiban warga negara terhadap pertahanan dan keamanan negara. Contoh, munculnya aksi terorisme yang telah beberapa kali terjadi di wilayah Indonesia. Beberapa contoh kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara sebagai berikut. 1. Pembuangan sampah sembarangan oleh warga. 2. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas. 3. Tidak mau mengikuti tugas siskampling atau tidak mau membantu korban bencana alam. 4. Melakukan aksi kekerasan dalam suatu kegiatan. 5. Melakukan tindakan pemaksaan agama dan keyakinan kepada orang lain. Upaya pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan pengawasan. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi konsep hak dan kewajiban warga negara kelas 12 semester ganjil. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.